Di dalam kitab ini kita sudah melewati banyak ya, karena sudah saya susun sampai Desember insya Allah kalau kita diberikan umur, kita akan menyelesaikan kitab ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya, kita diberikan taufik hidayah untuk bisa mengamalkannya walaupun sedikit ya. Tentunya kita tidak mungkin bisa selalu terus ya mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim ya, dalam kitab ini, tapi minimal apa yang telah kita dengar ya, kita berusaha untuk mengamalkannya. Pada hari ini kita sudah sampai di pembahasan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini materi yang cukup berat bagi kita. Ya. Kenapa? Karena kita ini kadang-kadang lupa ya. Sebagai makhluk yang selalu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang-kadang suka lupa ya. Bahwasanya apa yang kita miliki itu ya, semuanya bukan hak kita. Maksudnya bukan berarti Allah wajib memberikan semua nikmat yang diberikan kepada kita semua. Kita berpikir kadang-kadang seperti itu. Makanya kita sangat mungkin kita lupa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua. Ini kita mulai dengan bahasan yang berat ya, termasuk setengah dari agama kita. Ya, syukur, sabar. Sabar sudah ya. Sekarang kita masuk ke dalam syukur ya. Ini kondisi kedua yang dihadapi oleh kita semua ya. Sebagai manusia, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kita terhadap nikmat tersebut, terhadap yang memberi nikmat tersebut, dan apa faidah kita punya nikmat tersebut. Jadi pembahasannya seperti itu. Bagaimana sikap kita kepada yang memberikan nikmat. Yang kedua ya, bagaimana kita mengolah nikmat tersebut, ya, mempergunakan nikmat tersebut. Yang ketiga ya, bagaimana apakah kita mendapatkan manfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat dari nikmat tersebut. Kalau tidak, apa manfaatnya nikmat tersebut? Ini 2 minuman, kalau tidak saya minum, saya tidak punya manfaat ya dari 2 minuman ini, walaupun sudah hak saya ya, dari panitia. Kalau tidak memberikan, menghilangkan rasa haus, buat apa minuman itu? Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang memberikan nikmat tersebut. Jadi kita tanya sekarang, apakah apa yang kita dapatkan pada hari ini ya itu gratis atau datang sendiri atau gimana? Ya. Syukur ni'ami, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab ini saya memulai dengan Rabbaka aghdaqu 'alaika min ni'amihi al-'adim. Rabbmu, kata Syekh ya Abdul Muhsin Al-Qasim di sini, mengingatkan kepada kita, Allah telah memberikan kepada engkau dari pemberian-pemberian yang banyak, nikmat-nikmat yang banyak. Wa adzala 'alaika min ataya al-jasimah. Bukan nikmat-nikmat yang kecil, tapi nikmat-nikmat yang besar. Saya nggak tahu nih nikmat besar kecil itu apa. Karena kalau kita dikasih sakit gigi aja itu bisa nggak masuk kerja, seperti sepele. Ada nikmat yang besar, ada nikmat yang kecil. Kita syukuru 'alaiha wa syukruhu al-ghaib.
dan kewajiban kita terhadap pemberi nikmat tashkuru 'alaiha, syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa syukru, dan berterima kasih adalah tujuan ya. Terima kasih adalah tujuan dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak mengingatkan dulu pemberiannya, seperti dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Ingatlah wahai manusia ya, maksud saya dialah Allah Subhanahu wa taala akhrajakum, yang mengeluarkan ya kalian dari perut ibu kalian. Kalau kita nggak keluar dari rahim, Pak, sedih gitu. Ya, gimana? Banyak janin yang nggak keluar itu dari, walaupun sudah 9 bulan. Allah mengingatkan kita yang ini fase kritis bagi kehidupan kita. Bagaimana kalau kita terus-menerus di dalam rahim ibu kita? Ya, kalau hidup ya tetap aja terus di rahimnya. Min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengingatkan nikmat yang kedua dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Ya, dalam keadaan bodoh. Saya ingat kelas 2 SD ya, saya pernah ranking pertama. Setelah itu tak pernah ranking pertama lagi. Ja'ala lakum syar'a. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjadikan kita orang yang pintar ya, wa ja'ala lakum syar'a, Allah membekali kita dengan yang pertama dengan pendengaran. Ini fasilitas-fasilitas untuk kita menjadi pintar ya, agar kita menjadi orang yang soleh. Pendengaran. Gimana kalau ada kajian kita bisa mendengar ya. Kakak saya ya, itu sudah pakai alat dengar. Nikmat pendengarannya sudah dicabut. Wal absar, nikmat mata, nikmat yang selalu kita sepelekan. Ya. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ya, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka ditanya loh, mata kita. Ngeri Pak, sekarang ada handphone itu Pak. Hisab mata kita sudah terlalu banyak kayaknya. Ya. Wal afidah, yang paling penting adalah diberikan hati, yang diberikan akal. La'allakum tashkurun. Dengan yang tadi disebutkan tersebut, jadilah orang-orang yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kalian ingat itu dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 172, ada isyarat dari ayat ini bahwasanya Allah menafikan syukur kalau pada orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Ya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat apapun, sekecil apapun. Apalagi besar ya Pak. Kalau nikmatnya Toyota Fortuner itu berbesar kan. Ya. Kalau nikah lagi besar ya Pak, besar. Banyak orang yang nggak bisa Pak besar. Ya. Maksud saya belum. Ya. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian mengaku bahwasanya kalian itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengaitkan syukur dengan apa? Ibadah. Jadi kalau orang tidak mau ibadah, di mana letak syukurnya? Kalau orang tidak taat kepada Allah, di mana letak syukurnya coba? Ya. Jika kalian merasa mengaku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itulah syukur kalian. Ya. Jadi kesimpulannya, orang yang tidak beribadah tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kafir disebut kufur, mengingkari, menafikan nikmat semua yang Allah berikan kepada dia. Ya. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala mulai memuji hamba-hambanya yang bersyukur. Mulai dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah nabi yang berdakwah siang dan malam. Diganggu siang dan malam. Tapi anehnya Allah di sini disebutkan dengan hamba yang bersyukur. Ya. Harusnya orang yang diganggu siang dan malam cocoknya disebut dengan hamba yang bersabar. Tapi di sini Allah mengatakan innahu kana 'abdan syakura. Dan ini juga laqab ini yang akan dikatakan oleh seluruh manusia nanti ketika yaumil qiyamah pada mahsyar. Ketika manusia kepanasan, mereka akan mendatangi Nabi Nuh. Ya, kata manusia, ya Nuh, ya anta awwalur rasul. Engkau adalah rasul yang paling nomor satu. Rasul yang urutan nomor satu. Bukan nabi, kalau nabi Adam yang pertama. Tapi rasul nomor satu. Ya. Samallahu abdan syakura. Ya, di antara kelebihanmu, engkau Allah namakan engkau ketika di dunia sebagai hamba yang paling banyak bersyukur. Ajib juga. Ya. Banyak ujian, tapi digelari dengan apa? Hamba yang bersyukur. Karena memang tidak mudah. Ketika kita banyak ujian, kita jadi hamba yang bersyukur itu tidak mudah. Kalau sabar sudah pasti adalah. Karena kita kan suka dominan mengingat musibah ya. Ya itu yang kita selalu ingat. Ya. Kita seperti saya sekarang dikasih kaki yang belum sembuh lutut saya. Itu saya ingat terus ini. Kapan sembuhnya itu yang selalu ingat. Padahal yang kiri ini sehat Pak. Tangan saya juga sehat, nggak pernah saya ingat. Tangan kiri juga saya sehat. Tapi yang saya ingat itu di kaki, di kapan sembuhnya, ya Allah, nggak bisa olahraga lagi. Sulit Pak, ketika dapat banyak masalah, kita bersyukur terhadap nikmat yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi Nuh, ya, abdan syakur. Nah, level kita belum sampai di situ ya. Sabar aja lah, penting kalau banyak musibah ya. Banyak cobaan, diomelin istri, syukur apa sabar gitu? Belum ya. Oh ini parah berarti kalau Bismillah. Resepnya gampang. Lihat ke bawah kalau lagi ada masalah, biar bersyukur. Oh ternyata dia lebih parah dari saya masalahnya. Ya. Cari orang yang masalahnya lebih parah dari kita. Ya, jangan kekemangan sama Pak Musnari itu jangan langsung stres nanti. Cari sama yang belum nikah, jomblo, berapa puluh tahun itu syukuran tuh. Ya ketika diomeli istri. Ya. Ini juga berat ya, luar biasa. Nabi Nuh tiap hari dicaci maki oleh kaumnya, berdakwah siang dan malam 950 tahun. Yang Nabi Nuh ingat, biar begini juga Allah memilihku jadi nabi, Allah memilihku jadi rasul. Kelebihan. Wa amara abdahu Musa an yatalaqqa ma atahu min nubuwah wa taklim bi syukri. Kemudian Syekh menyentuh tentang Nabi Musa alaihissalam, orang-orang yang menikmatnya paling banyak. Ya. Para nabi ya, atas nubuwah. Nabi Musa menjadi nabi tanpa Nabi Musa minta. Taklim, nabi yang diajak bicara satu-satunya di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung tanpa perantara. Ya. Ini sudah pantas Pak jadi orang yang viral. Ya, sudah pantas kalau kita menjadi dua ini. Nabi, satu di antara semua nabi, ya yang paling satu orang saja, bahkan nabi kita tidak. Ya, diajak bicara langsung di dunia. Adapun Nabi Sallam di Sidratul Muntaha. Ya. Bisyukri sebagai orang hamba-hamba yang agar Nabi Musa ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Ini tidak disebutkan Nabi Musa nikah sama istri anaknya Nabi Syuaib ya, tidak salah ya, Syuaib. Terus tidak disebutkan penurun, enggak disebutkan. Nompa juga enggak, sepeda listrik juga enggak disebutkan. Cukup ini sudah melewati, Pak. Namun diberikan hidayah sudah melewati. Ya. Menjadi hamba yang mau sholat, nanti sholat maghrib sudah melewati nikmat yang lain. Ya. Bayangkan, kalau nikmat yang di bawah itu semua orang dapat. Semua orang minum, semua orang makan, semua orang gajian, semua orang punya mobil, semua orang punya motor. Tapi tidak semua orang mau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau cari nikmat apa lagi? Jika kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mayoritas di Indonesia Muslim. Ya. Alhamdulillah. Fakud qala ya Musa inni istafaituka. Ya. Seperti biasa Allah mengingatkan kepada Musa, ya akulah yang memilih engkau di atas alam nas, di atas semua manusia. Ya, di komplek kita banyak manusia, Pak. Syukur kita, Pak, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birisalati, dengan risalahku, wa bikalami, dengan berbicara kepadamu, faqud ma ataituka wa kum minasy syakirin. Ya, maka ambillah semua yang aku berikan untukmu wahai Musa, wa kum minasy syakirin. Gunakan nikmat itu untuk kita. Pakai semua nikmat kita, maksimalkan, Pak. Punya barang apa pakai, jangan disimpan-simpan lagi. Punya uang gunakan, punya rumah tinggali. Ini hati-hati yang punya banyak properti, punya banyak kendaraan tapi tidak digunakan. Aku minasyakirin, jadilah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang Nabi Ibrahim, Nabi yang lambat diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Ya. Maka Ibrahim adalah orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun pemberian anaknya lambat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia lebih banyak bersyukur dibandingkan orang yang nikah langsung diberikan anak. Biasa ya. Ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Itu tadi resepnya, Pak. Cari nikmat Allah yang lain. Itu yang membuat kita tenang hidup. Kalau cari nikmat yang enggak ada di rumah, ya udah stres jadinya. Ya. Kemudian tentang Nabi Daud juga, ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini lebih ngeri juga buat kita, i'malu ala Daud syukra. Ya, wahai keluarga Nabi Daud, ya, termasuk Nabi Sulaiman, ya, istrinya, ya, kata Allah, i'malu, beramallah, ya, syukron, sebagai rasa syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ngaji kita sore hari ini adalah karena sarapan kita tadi pagi, Pak. Sholat malam kita adalah makan siang kita tadi siang, Pak. Baca Quran kita adalah kesehatan kita hari ini, Pak. Maka Nabi SAW ketika, ya, dalam tanda kutip membebani dirinya, ya, untuk sholat malam, ya, sampai merekah kedua kaki beliau, ya, maka beliau SAW bersabda, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Ya. Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. I'malu. Itu mau disebut bersyukur, banyak beribadah, banyak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketaatan itu ada ketaatan zahir, ada ketaatan batin. Kadang ketaatan batin lebih besar pahalanya, ya, lebih bisa menaikkan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan, ya, ibadah-ibadah zahir. Seperti takut kepada Allah, khusyuk, sabar, syukur, ya.
Dia yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah membicarakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balillaha fa'bud wa kun minasyakirin. Bahkan kepada Allah lah engkau menyembah dan menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan awal wasiat kita, ya, wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kita berterima kasih kepada manusia. Ya, mungkin kita sering lupa berterima kasih kepada Allah. Allah latih kita, coba kepada orang tua bagaimana? Kalau kepada orang tua sudah rapi, bakti kita kepada Allah pasti bersyukur. Ya, kepada Allah pasti bersyukur, karena itu latihan yang kecil. Anishkurli wali walidayka wa ilayyal masir. Ya, bersyukur kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Karena dua orang tua ini adalah jasanya sangat terlihat sekali oleh kedua mata kita. Jasa guru kita mungkin sudah lupa ya Pak. Jasa guru SD, guru madrasah, ya, SMP, SMA, kuliah aja udah lupa tuh dosennya siapa. Ya. Tapi orang tua ini selalu berada di dekat kita. Gak jangan yang Allah Subhanahu wa taala. Maka di umur yang 40 ini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Ahqaf, ya. Idza balaghu asyuddahu wa balaghu arba'ina sanah, banyak berdoa dengan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya an a'mala sholihan bima tardha. Ya. Doanya dominan banyak bersyukur setelah lewat umur berapa? 40 tahun. Ini ada kalimat yang harus ditandai buat kita semua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya hamba yang bersyukur itu sedikit. Ya. Jadi jangan berkecil hati Pak kalau kajian itu masih sedikit. Karena orang-orang baik itu memang lebih sedikit daripada orang yang sebaliknya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadi asyakur. Sedikit dari sekali dari hambaku yang apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang sedikit itu. Ya. Makanya kita tuh jangan terlalu pengen mayoritas kapan nih Islam ini. Sedikit dikatakan. Orang kafir itu lebih banyak daripada orang muslim Pak. Dan dari muslim itu berapa lagi sepertiganya yang soleh Pak, yang mau sholat, yang mau menutup aurat. Yang sepertiga yang mau sholat, yang sudah menutup aurat, berapa yang istiqomah Pak? Ya. Dan dari yang sudah istiqomah berapa yang husnul khotimah sampai akhirnya? Akan lebih sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. Jadi jangan, ya, target kita itu apa ya, mayoritas ya, tapi memang kenyataannya memang Allah katakan sedikit. Ya, wa qalilun min ibadi asyakur. Ya, sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Maka beruntunglah menjadi orang-orang yang sedikit dalam tanda kutip di dalam kebenaran. Wa kullu ni'matin la tuqarribu min Allah fahiya baliyatun. Ini yang harus kita catat. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan kita kepada Allah, maka itu adalah musibah bagi dia. Kenapa? Dia hanya bikin repot saja, nanti ditanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka adalah ini apa? Musibah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka ini apa? Musibah. Saya punya mobil, tapi dia mobil saya jangan dipakai Pak. Oleh saya ada yang minjem juga, kadang suka sedih gitu. Manfaat saya punya mobil apa gitu? Saya juga nggak pakai. Ya, tetangga nggak ada yang minjem, padahal saya persilakan.
Kalau seminggu ya Allah, argo pahalanya nggak ngalir gitu. Ya, saya juga kesini naik motor gitu. Ya, saya sedih gitu. Mending nggak punya mobil aja lah. Soalnya apa, dihisab Pak. Kita punya apa Pak? Itu semuanya adalah wasilah untuk kita sampai kepada akhirat. Wabdagi bima ataqallahu darul akhirah kata. Gunakan semuanya untuk darul akhirah, untuk akhirat kita. Ya, maka coba hitung-hitung properti kita sudah berapa banyak manfaatnya bagi dunia kita dan akhirat kita. Ya, anak kita apakah menjadi aset kita nanti setelah meninggal, sudah dipastikan belum? Istri kita sudah ada perubahan belum sebelum nikah dengan kita, setelah nikah dengan kita? Jangan-jangan setelah nikah dengan kita makin ini ya, makin parah. Harusnya ada perubahan. Itu aset, semuanya nikmat. Semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kita juga menuntut ilmu dalam rangka agar kita semakin khusyuk sholatnya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab yang berikutnya, wa idza ra'aita rabbuka yuwali 'alaika ni'amah wa anta ta'sihi fahdharhu. Hati-hatilah jika engkau melihat dirimu dicurahkan terus nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian engkau bermaksiat terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Ya, wal 'abdu idza kanat lahu 'inda Allah manzilatan fahabidha. Karena seorang hamba jika dia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka Allah akan jaga dia, wa baqi 'alaiha wa baqa 'alaiha, dan nikmat itu akan terus berada di dalam di sisinya. Summa syakarallahu ala ma'atahu, kemudian ya dia akan bersyukur atas semua yang diberikan Allah kepadanya. Ya. Ada cerita kan tentang Abu Kilabah, ya, termasuk muridnya dari Ibnu Abbas, seorang tabi'in, yang ditemukan oleh seorang pengembara, seorang ulama juga, dalam keadaan dua kakinya buntung, dua tangannya buntung, dia matanya buta di dalam sebuah kemah, sedang selalu mengucapkan kata-kata ya alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin minan nas. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin minan nas. Bayangkan Pak, dua tangan buntung, dua kaki buntung, lisannya mengatakan apa? Buta. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di antara kebanyakan manusia. Heran gak gitu? Sampai si ulama ini, Abu Ibrahim ini mendekati, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa itu? Kata Abu Kilabah ini, ya, aku seorang hamba yang buta, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian anaknya juga cari makanan belum kembali. Aku heran, kenapa nikmat apa yang Allah berikan kepadamu, sedangkan engkau adalah orang yang paling kenes Pak. Udah di PHK ya, pesangon gak dikasih deh. Ini Pak, buntung, buta. Alhamdulillah, alhamdulillah, aku orang yang paling beruntung di kampung ini. Alhamdulillah. Nah, heran ya, apa nikmat apa yang Allah berikan kepada engkau mengulang-ulang hal tersebut? Maka kata Abu Kilabah, ya, bukankah Allah memberikan kepadaku, Allah menjadikanku orang yang muslim? Betapa banyak Allah menjadikan orang-orang menyembah berhala, menyembah batu, menyembah patung, menyembah jin, ruh, penghuni kubur. Maka aku katakan, Allah telah memberikan kelebihan di antara orang tersebut. Satu itu. Sebenarnya mudah saja ya. Cuma berat kayak gini. Terus apa lagi? Bukankah Allah memberikanku akal? Oke, tangan sudah tidak ada, kaki tidak ada, mata tidak ada. Allah memberikanku akal sehingga aku bisa memahami Al-Quran, sehingga aku beribadah dengan memahami Al-Quran tersebut. Aku berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang memberikan akalnya konslet Pak. Akalnya masih ada di tempatnya Pak. Tapi kalau sudah konslet di mana? Maka aku katakan alhamdulillah. Nangis kita dari cerita ini. Ya. Kayaknya ceritanya terlalu berlebih nikmat kita.
Makanya gaul sama orang yang banyak kurang. Ya. Saya di pesantren Bang, ada seorang pemuda, kalau sholat itu Pak begini, jalan. Dia lebih dulu mesti daripada saya. Dan kita diberikan pemandangan seperti itu, baru kita itu dapat gitu ya kajiannya. Nggak usah kajian di sore hari, kalau udah lihat kayak gitu udah tuh ya, masuk ke masjid sama teman-teman asatid yang lain. Bos itu lebih dulu dari kita, ya Allah, nangis akhirnya udah satu kajian ya. Terus ternikmat lagi apa kata Abu Ibrahim ya? Bukan kalau memberikan aku lisan, pakai tangan tidak ada, kaki tidak ada. Allah berikan aku lisan yang aku bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang diberikan lisan, mulutnya kotor, mulutnya gosip, gibah, namimah. Ya minimal ngomongin apa nih sekarang? Capres, cawapres. Sia-sia Pak lisannya. Allah berikan itu, aku berikan hidayah, aku bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku katakan, aku bersyukur Allah melibatkanku dari semua orang itu. Terus dihitung nikmatnya satu-satu. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya bulan, ya kalau engkau bisa menolongku, aku punya seorang anak yang dia melayani aku, mencarikan makan kepadaku, memandikanku sejak 3 hari, anakku belum kembali. Ya, maka tolong carikanlah dia. Maka dicarikan oleh Abu Ibrahim ini, ya. Lalu didapati ya anaknya sudah tewas, sudah wafat, ya dimakan serigala. Si Abu Ibrahim ini bingung, gimana nih cara nyampain orang yang sudah bertubi-tubi, ya kondisinya. Dikasih kabar yang menes lagi, harapan satu-satunya anakku itu, ya. Kemudian dia teringat, Abu Ibrahim teringat kisah Nabi Ayub alaihissalam, ya. Maka dengan pendekatan itu dia kabarkan, ya, wahai bulan, mana anakku? Ya, aku sebelum menyampaikan, ya, aku ingin bertanya, lebih baik mana engkau sama dengan Nabi Ayub? Oh tentu Nabi Ayub yang lebih baik, lebih berat. Mana cobaanmu yang cobaan Nabi Ayub? Oh tentu Nabi Ayub lebih berat cobaannya. 18 tahun Pak sakit Pak. Kita di Vietnam ada sebulan Pak. 3 hari aja udah suruh keluar deh. Ya. Ayo cepat, mana anakku? Ya bersabarlah wahai bulan, ya anakmu sudah aku temukan tewas, meninggal dunia. Sempurnalah penderitaan ujian cobaannya. Ya kemudian dia tersedak, ya sesak, meninggal dunia. Ya ketika dikuburkan, ya orang mengenali ini adalah Abu Kilabah, seorang tabiin yang mulia, ya termasuk muridnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Misalnya kita kadang salah main, Pak. Salah main. Coba bawa istri kita malam hari ke kolong jembatan, itu ada yang tidur di bawah itu kajian itu udah untuk melembutkan hati kita. Ya. Kajian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Man razaqa syukra razaqahu ziyadah. Barang siapa yang dia diberikan rasa syukur, ya Allah akan memberikan dia penambahan. Ini sudah janji rumus. Kalau antum belum nambah-nambah juga, masih satu juga, ya udah introspeksi aja, pulang bersyukur tuh, dapat satu gitu. Karena sudah rumusnya seperti itu. Bisa jadi kita belum bisa bersyukur dengan yang ada. Wa in ta'adzana. Ketika Allah memaklumkan Rabbukum la in syakartum, kalau kalian bersyukur la azidannakum, Allah akan tambah. Yang ada masih di rumah awet, tambah satu lagi. Semua praktekkan. Harta, ya. Ilmu juga seperti itu. Karena ilmu kita jangan kita amalkan, maka gak pernah nambah ilmunya. Ya, hadis kemarin aja belum diamalkan, tambah lagi sekarang. Ya, nggak nempel juga. Mensyukuri nikmat ilmu dengan mengamalkan. Ya, makanya yang kita bersyukur ya, teman-teman kita yang istrinya 2, 3, 4 itu ya, ini senang kalau bahas kayak gini. Dia pandai bersyukur seperti ini. Ya.
Bukan berarti kita tidak bersyukur juga ya. Lihat jemaah Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga negeri kita. Walau anna ahlal qura, kalau penduduk suatu negeri aman, semuanya beriman kepada Allah wa taqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama. Allah katakan bukakan pintu dari langit, ya. Pintu keberkahan, walakin kadzabu, tapi ketika mereka penduduknya mayoritas kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa diharapkan? Fa akhadnahum, kami akan azab mereka bima kanu yaksibun. Ya, coba Pak ingat Pak, musibah kebanyakan di bulan apa? Antara Desember Januari itu. Kan begitu. Ya. Ingat tsunami dulu 25 Desember 2024. Tanggal 1 itu juga kadang-kadang sudah banyak musibah. Ketika maksiat sudah merata, orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baru saja diuji dengan apa? Korban. Itu berat ujian itu. Kalau mau bertakwa, ya. Kemudian bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ini sering kita ulang-ulang. Yang pertama, sandarkan nikmat kepada pemiliknya. Jangan ngaku-ngaku punya kita, Pak. Allah yang memberi kita. Keberhasilan apapun sedikit pun Allah yang hebat. Kita punya ilmu sedikit, Allah yang kita berhutang kepadanya. Ya, kita ganteng sedikit, Allah yang kasih. Ya. Kita dapat promosi jabatan, karyawan terbaik, katakan antum hebat, enggak, Allah yang hebat. Enggak, tapi antum memang rajin loh. Nah, hati-hati itu. Lingkungan yang seperti itu, gampang kagum gitu. Ya. Luar biasa bacaan antum satu orang. Iya, bacaan Al-Quran antum wah ya. Besok-besok jangan jadi imam udah. Karena itu banyak yang memuji. Sandarkan semua kelebihan Allah yang hebat, Allah yang ngasih. Dagang laku, Allah yang membuat laku. Ya. Anak kita soleh, ranking pertama Allah semuanya. Ya. Jangan sandarkan sedikit pun kelebihan kepada kita. Itu. Karena kita ada pengen sedikit juga saat ini ya. Masih tahu kita tuh ya punya kelebihan, ya kan? Ya memang sih. Ya memang agak sedikit sih. Saya itu ngerti manajemen sih dikit-dikit ya. Saya ngerti manajemen. Ya. Jadi kalau saya kerja itu rapi, teratur, gitu kan. Ada planning, udah mulai nih. Ya, sandarkan nikmat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena orang dalam. Ya. Kemudian yang kedua, memang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini syukur lisan. Kemudian yang ketiga, ya taat. Gunakan semua nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ya, jangan Allah Subhanahu wa taala agar kita jadi orang yang pandai bersyukur. Ya. Ini juga pernah kita sampaikan di sini ya. Resepnya yang pertama adalah ya, kenapa jangan lalai dari mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kurang bersyukur karena kita kurang merenungi. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kata Allah, di diri kita juga sudah cukup kita mengambil pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk tanya jawab. Ini baru syukur aja, istighfarnya belum. Ya. Siapa yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Silakan. Ya boleh. Jangan nanya prosesnya nikah lagi, saya nggak tahu itu. Siapa tadi? Dari saat itu baru berlaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertanya saat mengenai tadi ya, kullu nikmatin
Qaribu minallah bagian dari Iya betul. setiap nikmat yang tidak mendekatkan kepada Allah maka itu adalah musibah. Nah, gimana dengan kita yang mungkin punya aset nih banyak gitu, rumah sana, rumah sini, Jual aja udah. Ya. kosong juga, Ya kosong dia. Yang penting jin kan. Ya yang penting jin kan. Iya. Terus. Nah itu apakah ini nanti memperberat hisab kita Iya. di akhirat? Iya. Iya udah pasti itu. Ya makanya orang yang bakhil itu menes hidupnya Pak. Hartanya dihisab semua nanti di akhirat, nikmatnya dia nggak dapat gitu. Termasuk yang banyak propertinya juga sama. Hisabnya jalan, nanti di akhirat nikmatnya dia nggak ada. Jadi dia kontrakin sama jin Pak. Ya nggak bayar lagi. Coba antum daripada begitu ya cari yang mahasiswa Libya atau yang lagi belajar di pesantren gratis tinggal di situ. Kan jalan juga. Ya betul, setiap nikmat yang tidak mendekatkan kepada diri kepada Allah semuanya terhitung musibah, minimal dihisab nanti di akhirat. Yang kedua musibahnya dari mana? Kita nggak dapat manfaat dari nikmat tersebut. Jadi yang kita cari itu bukan zatnya Pak, yang kita cari itu fungsi dan manfaatnya Pak. Buat apa saya punya makanan, saya tidak kenyang. Buat apa di rumah minuman berbanyak sekali, saya tidak hilang hausnya. Buat apa punya mobil saya tidak pernah pakai, tidak dipinjamkan jadi pahala. Ya, buat apa saya punya ilmu kalau tidak ada amalnya? Kalau saya tidak sholat, kalau saya tidak zikir, apa manfaatnya? Jadi yang kita cari apa? Manfaat dari sesuatu. Ya, manfaat dari tangan apa? Ya, manfaat dari kaki apa? Jadi semua nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya ini musibah. Ya akan menjadi hujah bagi dia. Karena semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, maka gunakan semua nikmat. Para sahabat seperti itu dulu Pak, maksimal dalam memanfaatkan fungsi dari nikmatnya. Punya kuda, unta, sedekah, punya kebun kasih, punya tenaga, punya bisa bahasa ngajarin, apa yang dia punya. Sampai mereka nangis ketika jihad tidak punya kendaraan. Ya, makanya hati-hati ya dari banyak properti, banyak aset. Handphone 3 buat apa Pak? Yang dipakai kan 1. Di rumah handphone ada 3. Ya kalau antum bisa sekaligus pegang 3 ya nggak apa-apa, silakan gitu kan. Ayo anak pakai handphone 3 nih kita sekali pakai. Itu ada manfaat. Tapi kan yang di bawah 1 Pak. Ya, bukannya nggak boleh ya. Tapi apa manfaatnya? Kalau orangnya butuh ya buat anak kita, ya untuk masa depan juga buat apa? Kita yang capek, anak kita yang tinggal enak Pak. Biar anak kita nanti juga kerjain nyari duit sendiri. Ya. Kita juga butuh memikirkan nasib kita di akhirat. Sudahlah cukup anak kita kebutuhan pokok, luangkan waktu untuk beribadah. Karena beribadah butuh waktu Pak. Butuh waktu. Kalau lembur bisa nggak hadir di sini? Butuh waktu, butuh tenaga. Orang yang beribadah dengan tenaga yang fresh beda dengan yang sisa-sisa. Ya. Maka buat apa? Ya. Buat apa? Ya, kalau tidak ada manfaat. Ya, mas Pak. Makanya saya tadi contohkan saya tiap hari kan ke masjid tuh lewatin garasi mobil kan di saudara ya. Kadang ya Allah ini manfaatnya apa mobil saya ini seminggu 2 minggu nongkrong terus di sini nggak ada yang minjem kayak nggak ada yang minjem. Saya udah umumkan di pesantren tuh Pak. Yang mau minjem mobil saya gratis, nggak usah bayar. Gitu ya. Tetangga juga sahabat yang mau minjem mobil saya silakan gratis, nggak usah bayar. Serius. Ya. Sampai dipakai beberapa kali nggak ada yang ngasih, jadi pahala. Ya. Karena yang kita cari apa? Manfaat. Ya, fungsi. Ya, ini kalau nggak saya minum Pak nggak ada manfaat. Manfaatnya itu bukan antum bangga kan punya mobil, bangga punya apa, bangga buat manfaatnya apa? Ini perkataan Ibnu Hibban. Ya, saya baca di dalam sebuah kitab. Ya, saya lupa nama kitabnya. Ya.
Jadi yang dicari itu adalah manfaat dari sesuatu. Manfaat dari Islam kita adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita manfaat dari ilmu kita. Ada lagi pertanyaan, Pak? Cukup? Wah, ini seru nih Pak. Jangan bentar saya. Sambil mirip. Berarti udah dijawab ya. Manfaatnya isi itu. Cuma gini kan, yang kejadian di level pengayaan Level apa nih? Hah? Penghasilan ya. jadi kata-kata teman-teman, kita nggak ada normal, tapi kita nikah rumah, Nah, nikah rumah. betul. Cuma beberapa teman-teman dalam perumahan, begitu rumahnya diizinkan, anak istrinya kan Pergi. anaknya udah nikah. Iya betul. Tinggal kita puasa. Iya betul. Nah, di atas tuh nggak pernah ditungguin. Iya betul. Walaupun rumah Di, diatur. yang pakai jin itu Pak. Nah, terus. Apa kita kenapa? Bisa. Bisa juga walaupun itu waktu kita bikin kondisi kita punya anak-anak. Iya. Walau alam ya, memang awalnya kan buat anak kita dulu ya. Sekarang kosongnya bukan karena salah kita kan. Ya anaknya kan sudah mau nggak mau keluar dari situ. Ya walau misawab ya ini kan memang awalnya ada kebutuhan. Ya tapi yang sudah pergi yang mudah tidak masalah. Ya tapi kalau misalnya lebih ekstrim lagi, ya gimana ya, supaya dapat manfaat? Jual, cari yang kamarnya dua aja tuh. Satu gitu misalnya seperti itu. Ya uangnya sisanya buat bikin masjid atau bikin gali sumur. Itu ekstrimnya kayak gitu ya. Tapi kayaknya belum sampai ke situ gitu ya. Belum. Ya. Kalau nambah isinya nggak bisa. Hah? Nambah isinya. Nambah isinya apa? Nah, betul. Ada nggak nenek kita di kampung ya ini ya diisi berarti harus ini lagi nih lagi ya. Gitu ya. Ya itu Pak memang sih ya dulu saya itu beli mobil ya karena pengen ingin membanggakan ayah saya itu. Ya ayah saya pengen ngajak jalan-jalan ayah saya gitu saya. Sama ayah saya nggak ada juga apa gitu. Ya ada rencana pengen saya jual aja. Tapi ya kalau selama ada manfaatnya ya, itu yang penting ada manfaatnya. Ya, gitu. Jadi nggak usah di ini ya, dijual gitu. Ada lagi Pak? Cukup? Silakan. Ada lagi satu lagi mungkin. Silakan. Karena kita lanjutkan. Ya, ada. Oke, sampai maghrib jam berapa? Maghrib. Ada lagi satu. Ada lagi. Di antara resep agar kita bersyukur, ini resep paling gitu. Lihat ke bawah Pak. Gitu. Cari teman, istri carikan teman yang suaminya gajinya lebih kecil dari kita, rupiahnya lebih kurang dari kita, anaknya lebih sedikit dari kita, bahkan nggak punya anak mungkin. Carikan itu buat melembutkan hati sedikit, kita juga sama juga. Ya. Kadang bukan nggak boleh berteman sama orang kaya, Pak. Kadang pulangnya suka stres gitu Pak. Ya masalah pesantren juga begitu, sekolah itu kan saya dari HN nih Pak, ya. Seminggu datang ke loji, pesantren saya di loji. Kadang suka jadi stres gitu. Oh ini serba nggak ada. Tapi lihat di YouTube ada pesantren di tengah hutan Pak. Saya hibur pakai kayak gitu ya Allah, saya posting di grup kan. Kita ini sudah kaya ya. Di sana dari gubuk gitu kan pesantrennya 2 ya tinggal ini mana ya nggak pakai gas gitu lah resepnya. Lihat kemana ke bawah. Yang ketiga yang terakhir resep untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa sejarah hidup kita dulu ya. Coba ingat-ingat dulu masa-masa kita ngontrak, ngejar-ngejar bis, naik kereta nggak bayar ya Pak. Ya ada yang ini masinis lari ke sono, ya kan? Nanti pindah lagi ke sini karena nggak punya karcis itu Pak. Pernah ngalamin kayak gitu nggak? Semoga Allah mengampuni dosa kita ya. Masa-masa kalau kita nggak ingat zaman dulu, ya ini seperti kisahnya yang Bani Israel itu, ya, yang buta, yang botak, sama yang penyakit lepra.
Ya, Allah berikan kekayaan, sembuhkan butanya, yang botak, rambutnya jadi, kasih kekayaan, yang penyakit lepra, sakitnya sembuh, kasih kekayaan. Seperti kita corona sekarang ini, Pak. Ingat nggak kita corona pakai masker, susah baca Quran, ngaji aja nggak boleh, ya dibatasi. Jadi ingatlah masa lalu kita yang indah, masa ngejar-ngejar kereta. Ya, masih honorer 500.000 Pak. Saya pertama kali ngajar. Ya, sahabat ilmu 500.000. Dapat tambahan 100.000 jadi sekretaris. Ya, ngetik surat. Ya, ya Allah, kita ini banyak nikmat yang kita kasih, kita nggak minta. Ya, nikmat tuh ada dua. Ada nikmat yang memang kita minta, ada nikmat yang tidak diminta tapi dikasih. Kebanyakan yang mana? Satu atau dua. Banyak nikmat yang Allah kita tidak pernah berdoa, Allah kasih. Karena Allah tahu itu kita butuh. Karena Allah tahu itu maslahat buat kita, dunia akhirat kita. Yang nggak dikasih, sepertinya belum maslahat. Menurut siapa? Allah. Tapi menurut kita harusnya dikasih gitu. Memang masalahnya. Ya, seperti Nabi Musa, permintaannya cuma satu. Ya, waj'alli waziran ya min akhi Harun akhi. Kalau aku diutus kepada Firaun, aku minta ya Allah, aku berikan pendamping. Siapa? Jadikanlah Harun sebagai saudaraku sebagai nabi. Nabi Musa minta itu saja. Ya, maka utita su'laka ya Musa, aku berikan langsung permintaanmu ya Musa. Lalu Allah mengingatkan, aku telah berikan nikmatmu kepada engkau dulu ketika engkau dilahirkan oleh ibumu. Ya, ketika dikejar-kejar oleh tentara Firaun, Allah ingatkan. Ya, lalu Allah mengilhamkan pada ibunya agar dilemparkan ke sungai sebagainya. Ya, wa atakumullahu min kulli ma sa'altumuh. Di dalam riwayat yang lain, wa atakumullahu min kullin ma sa'altumuh. Yang ada di Al-Quran kita yang riwayat mutawatir, Allah memberikan semua nikmat yang kita minta. Dan riwayat yang lain, ya, ada bacaan Allah memberikan semua nikmat min kullin ma sa'altum yang tidak kalian minta. Ya, kita tidak pernah minta Islam dikasih loh. Pernah doa waktu kecil minta agama Islam? Kita tidak pernah minta hidayah, Allah kasih. Ya, kalau istri saya minta, ya, ingat saya doa minta dicari istri, ya Allah istri saya. Tapi banyak nikmat mobil saya tidak pernah minta, Allah kasih. Jadi dosen juga minta. Ya, saya cuma meminta pengen memburuhkan ibu saya dulu, ya, waktu kecil. Jadi jangan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jangan lupa masa lalu kita. Ingat ya, waktu kita menjadi orang yang tidak pernah sholat. Maka ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Cukup ya, ini. Semoga kajian yang cuma satu judul ini, tema syukur ini tema yang berat. Berat apa? Praktiknya. Karena kita merasa Allah itu sudah wajib memberikan mata kepada kita. Allah wajib memberikan tangan kepada kita. Makanya kita tidak harus berterima kasih. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang bersyukur setelah nikmat itu tidak ada. Terlambat Pak, dan tidak akan maksimal. Baru mau baca Al-Quran ketika sudah buta. Baru mau ke masjid ketika kakinya sudah pincang. Ada kan sholat pincang, pakai bangku. Telat. Ya, baru mau ngaji ketika sudah pensiun. Sudah capek ya, sudah pegal-pegal. Ketika muda kemana? Ya. Nah, jadilah hamba-hamba orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat kita dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita tutup dengan doa bermajlis. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Ya. Kita jadikan orang-orang yang soleh. Ya. Diberikan orang tua yang soleh, diberikan anak-anak yang soleh, teman-teman yang soleh. Ya. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang soleh nanti di surga nanti. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.